anak-anak tidak banyak yang Ibu sampaikan selain mengingatkan tetap protokol kesehatan 5M-nya ya. Apa 5M-nya? Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas kerumunan ya. Itu selalu saja diingat. Artinya anak-anak belajar tetap semangat, tetapi tetap protokol kesehatan kita jalankan sambil kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan tatap muka. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Pawit Sudiri MPD yang telah berkenan untuk ikut memantau kegiatan PJJ pendidikan agama ini yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Haji Mahmud Afandi, guru agama kelas 6. Beliau ini guru kelas 5 sama 6 ya Pak Andi ya? Ya, kelas 5 dengan 6. Terima kasih. Mungkin Bapak mau menyampaikan sambutannya. Sementara sambutan saya sampai di situ saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa dimulai Pak Pandi? Silakan Bapak. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Mistiah, SPD, Kepala SDN Duren Sawit 01. Yang saya hormati Bapak Haji Mahmud Afandi, SPD, Guru Agama Islam, SDN Duren Sawit 01. Para peserta didik, ya anak-anakku semua yang Bapak banggakan, Bapak sayangi. Hari ini alhamdulillah saya bisa ikut bersama kamu semua anak-anak kelas 6A dan 6B ya. Tapi jumlahnya di sini masih kurang dari 40 ya. Nanti mohon diinformasikan Pak Apandi berapa jumlah siswa yang hadir dan berapa jumlah siswa yang tidak hadir. Kalau tidak hadir, kenapa dia tidak hadir? Kita harus cari tahu agar pemerataan pembelajaran PJJ ini bisa sampai ke semua siswa yang ada di kelas. Jangan sampai ada yang tertinggal, anak-anak. Ya, kalau memang terpaksa tertinggal, harus dicarikan solusinya seperti apa. Nah, pada pagi hari ini, saya alhamdulillah nih ya, Bu Haji Mistiah, terima kasih Bu Mistiah. Saya bisa melihat pembelajaran yang agama, ya biasanya dikasihnya guru kelas terus, tapi hari ini saya senang ketemu Pak Mahmud Afandi, ya juga jago IT juga ya, saya ingat sekali waktu supervisi mutu kemarin, Bapak sebagai narasumbernya gitu ya. Pada pagi hari ini saya berharap anak-anak semua yang ada di ruang Zoom ini tetap semangat terus ya anak-anak dalam PJJ. Nah kalau dihitung-hitung kamu sudah dari mulai kelas 4 anak-anak ya. Dari mulai kelas 4 kamu sudah belajar secara PJJ atau BDR. Belajar dari rumah. Jadi nggak ketemu gurunya, sudah hampir 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun dari Maret ketemu sekarang bulan Juli, hampir 1,5 tahun. Tapi walaupun tidak ketemu gurunya, ya walaupun jauh terasa dekat, ya karena kamu bisa secara virtual bertemu dengan guru kamu ya. Dan
kamu bisa belajar secara maksimal ya. Artinya ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada tugas-tugas yang perlu klarifikasi atau dikonfirmasi, ada yang nggak jelas, bisa langsung ditanyakan ke guru kelas kamu ya. Tapi kalau di kelas ketika pertemuan kamu disuruh bertanya aja susah ya. Tapi karena ini kamu tidak berhadapan langsung secara tatap muka, insya Allah tidak mengurangi semangat kamu untuk bertanya apabila menemukan satu permasalahan yang kamu hadapi ketika dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kesempatan itulah yang harus kamu ambil untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu guru kamu, khususnya pada hari ini adalah Pak Andi selaku guru agama Islam di Pondok di Durensawit 01 ya. Harapan Bapak semua ilmu yang disampaikan mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kamu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepada kami pemahaman ya, agar kami dapat mengaplikasikan atau melaksanakan apa yang telah kami terima dari guru agama kami. Untuk agama ya mungkin nanti Pak Pandi membuat kreativitas ya, bagaimana pembelajaran agama yang menarik ya. Tapi dengan sasaran dari Kemenak itu adalah mampu berakhlak mulia dan mampu berbudi pekerti dan mampu melaksanakan sholat 5 waktu dan baca Quran. Nah itu yang paling penting di saat-saat seperti ini. Saya yakin anak-anak sering membaca Quran ya, karena Quran itu adalah obat buat kamu semua. Itu saja. Anak-anak selamat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Bapak Juki di MPD, sambutan dan semangatnya kepada kami, dan juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Istiah, SPD. Baik, anak-anak semua berbahagia. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran 1. Dan sebelumnya, mohon di-mute semua ya mic-nya ya. Seperti biasa anak-anak, supaya suara Pandi tidak kalah dengan suara kalian. Walaupun suara Pandi kenceng, kata orang, insya Allah kenceng juga. Dan tadi sangat bagus sekali anak-anak kalau mau menulis, dan harus diingat bahwa yang disampaikan Bapak Pengawas tadi, program dari Kemenak diantaranya kalau Pandi boleh menyebut yaitu 3 sukses. Yang pertama akhlakul karimah, yang pertama alim dan faqih. Berarti alim punya ilmu dan paham dengan ilmu itu, ilmu fikih semuanya dan lain-lain semampunya. Yang kedua berakhlakul karimah. Nah, yang ketiga mandiri. Jadi kita punya ilmu yang banyak, ilmu membaca Al-Quran, ilmu agama yang lain. Kemudian yang kedua kita bisa berbudi pekerti yang baik. Nah, termasuk pada hari ini nanti pelajaran pertama mengenai bab kedua tadi. Ya. Yang ketiga mandiri. Mandiri dalam arti ya kita sekolah bisa semangat belajar ya, tanpa harus diomel-omel orang tua. Dan tadi sholat 5 waktu yang paling penting ini ya. Sholat ini ya, harus ya. Kelas 6 gitu loh. Masa sholat dari kelas 4 Pandi sudah menekankan sholat 5 waktu sudah harus ya 10 tahun. Bahkan dalilnya 7 tahun diajak sholat, ayo sholat nak. 10 tahun belum sholat, berarti kelas 4 itu boleh dipukul. Ya, boleh dipukul, tapi pukulannya ya tentunya tidak menyakitkan. Mohon maaf, masih kerasa suara saya. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, Makasih, Pak. oke. Baik, sebentar. Sebentar. Oke, baik. Atau sebentar ya, Pak Andi ambil satu dulu aja. Gua belum. Wah, ini pakai headset gaming tuh. Tes 1, 2, 3. Apa masih kesak-kesak suara Pak Andi? Begini? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Oh, berarti mic laptopnya mungkin lelah. Ya nanti insya Allah kasih nutrisi. Baik, gak apa-apa anak-anak. Terima kasih atas informasinya mengenai suara. Baik, dengan demikian bisa kita mulai. Semua tolong di mute. Jangan dibuka mic-nya, kecuali kalau nanti Pak Andi sudah ada pertanyaan, kalian boleh menjawab. Dan Pak Andi akan share screen buku digital. Sebentar. Oh, ini. Oke. Baik, insyaallah anak-anak semua sudah bisa melihat tampilan buku di layar kalian? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Baik, kepada Bapak kami informasikan bahwa kami sudah share pembelajaran seperti ini melalui YouTube, dan nanti bagi anak-anak kelas 6A dan B seharusnya itu ada 61 insya Allah. 61 harusnya yang mengikuti, namun ada baru 40 ini, 3 dari guru. Dengan nanti yang lain insya Allah akan kami share link YouTube kami tentang pembelajaran kelas 6 pelajaran 1 ini. Baik. Kalau waktunya memungkinkan ya nanti live ya Zoom ini, tapi jika tidak memungkinkan karena kondisi internet, biasanya kalau tanggal tua itu agak melemah biasanya. Untuk mempercepat ya pembelajaran tahun lalu masih ada dalam YouTube kami. Ya. Dan juga anak-anakku semuanya, bila ada suatu kurang jelas nanti bisa ditanyakan di Pak Andi atau bisa mengulang pembelajaran ini melalui YouTube. Semua untuk mempermudah kita semua. Baik, terima kasih. Alif, mohon jangan dinyalakan mic-nya ya Alif ya. Oke, terima kasih Alif. Indahnya saling menghormati. Di sini ada gambar burung Garuda beserta simbol-simbol dari Pancasila, sila Pancasila. Pak Andi tidak akan membahas di sini, insya Allah sudah dibahas pada kelas 3 di tema ya, di kelas 3 pelajaran tema ya. Yang pasti harus ditekankan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Termasuk di SD kita ini dari Bapak Ibu guru, kalian tahu semua ada Bu Erni, ada Ibu siapa namanya? Kalau dilupakan. Ya Allah, yang kelas 4 itu kalau lupa. Nama teman lupa, Masya Allah. Bu siapa? Ibu yang tinggi. Ya, lupa, Masya Allah. Ada Bu Erni sama siapa, Bu? Yang kelas 4. Iya. Bu Molek. Kan yang tinggi kelas 4 yang sekarang. Iya. Yang tinggi kan Bu Ratmi. Bu Ratmi, bukan yang Kristen, Bu. Yang Kristen, Bu, Kristen. Oh, Bu Entelina. Astagfirullahaladzim, Bu Lina. Bu Entelina. Iya, Bu Entelina. Bu Entelina itu sama saya dekat sekali itu. Karena beliau sering minta bantuan untuk komputer. Malah lupa namanya, Masya Allah. Ini, kawan-kawan, teman-teman ya. Pada kelas 6 Bapak dari guru-guru di Nasional 1 sendiri juga ada yang non muslim, dan kami Bapak Ibu guru tidak ada batas, tidak ada jarak, enggak, kita semua adalah satu tim. Nah, jadi bukti dari indahnya saling menghormati. Ketika Pak Andi diminta tolong, Bu Lina, mohon maaf Bu, saya mau jembatan dulu. Silakan Pak Andi, jembatan dulu, nanti aja kalau udah longgar gitu. Jadi kita saling menghormati ya.
Nah, termasuk juga di kelas anak-anakku semuanya ya. Bagi yang non muslim, ada yang non muslim ya. Suaranya hilang Pak Andi. Kita Mute. teman. Oh, suara mute, Pak. Suara hilang. Di saya jelas Pak Haji. Iya, Pak. Saya juga jelas, Pak. Bu. Oke. Yes, masih bagus? Masih jelas sekali. Oke, baik. Jelas, Pak. Jelas, oke, baik. Alhamdulillah. Baik, memang inilah kelemahan dari kelas PJJ, ya, sekali lagi, karena negara kita negara sangat luas, ini butuh seperti kalian ini nanti. Jadi anak yang cerdas, perkuat broadband di negara kita. Ya. Internet murah, internet kuat, begitu ya. Kedepannya begitu. Baik, anak-anakku semua yang berbahagia, bisa kalian lihat di buku, Pak Andi perkecil dulu, supaya bisa maksimal. Nah, ini. Jadi di sini ada otomatis sudah jelas ini ciri-ciri anak muslim ya, sarung, baju koko, peci putih. Nih, selain muslim tidak ada yang pakai seperti ini. Nah, di sini ada gambar yang paling atas, umat Islam menuju masjid. Saya lihat gambarnya, umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Yang ketiga, umat Hindu menuju pura. Ada yang belum menyebut pura, sama saja. Umat Buddha menuju wihara. Kemudian umat Konghucu menuju kelenteng. Kemudian Pak Andi juga punya kawan yang penganut ajaran 5 ini. Ada yang Hindu juga ada. Kalau guru hanya Kristen, sementara atau Katolik. Kalau ini tidak ada. Dan kami juga ketika waktu itu koreksi soal jihad juga ketemu, Pak, non-Muslim. Alhamdulillah. Nah, di sini maksudnya adalah umat atau warga negara di Indonesia ini menganut 5 agama ini. Misalnya menghormati, kita sebagai muslim, ketika teman kita ada yang mau ibadah menuju ke pura, ada yang mau ibadah menuju gereja, ya kita hargai, jangan kita halang-halangi, apalagi menghinanya, tidak boleh. Ya. Selain itu, tidak mencerminkan berbudi pekerti yang baik, yang diajarkan Rasulullah SAW, juga ada pasalnya. Kalian akan kena pasal kalau mengganggu, menghina, menghalangi orang yang beribadah. Begitu ya, Al-Fatir. Nah, sekarang kita langsung poin saja. Yang akan kita bahas adalah Al-Quran Surah Al-Kafirun. Di situ menjelaskan tentang indahnya saling menghormati. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109. Insyaallah semuanya sudah mengerti dan hafal insyaallah ya. Kalau belum hafal dihafalkan. Ya. Kemudian jumlah ayatnya ada 6 dan dalam Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu. Ya, terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mereka tidak mau mengikuti tata cara beribadah. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata caranya ibadah orang kafir karena mereka menyembah patung atau berhala. Bahkan ada salah satu Tuhan mereka, maksudnya patung yang mereka buat dari bahan makanan, terus mereka anggap sebagai Tuhan, terus mereka sembah. Lalu ketika mereka mengalami krisis atau suatu macam pagebuluk atau mahal barang makanan ya, mereka potong itu salah satu bagian dari Tuhannya itu, tangannya, kalau tangan habis ya nanti mungkin badannya, kakinya sampai kepalanya habis. Berarti Tuhan dimakan. Zaman dulu seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mau karena itu tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, tidak ada tuntunan dalam Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW direntangi oleh orang-orang kafir. Ya. Lalu di sini kita supaya bisa mengerti isi kandungan surah Al-Kafirun, tentunya kita baca dulu. Kalau belajar membaca, insya Allah sudah dimulai dari kelas 1. Kalian insya Allah masih ketemu dengan Bu Siti ya. Keluarin Don, minum kencur Ya. Don. Setelah dari Bu Siti, itu dilanjutkan Pak Irman. Minum ya kan? kencur lah bagus. Dan Pak Irman juga
Dan Pak Herman juga tidak bosan-bosannya mengajari kalian membaca Al-Quran, bahkan tahfidz. Ya, setiap hari Kamis kan kita menghafalkan surah-surah Al-Quran pada juz amma. Nah, ketika membaca seperti biasa diawali dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak diingatkan kembali ketika ta'awud bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat bibir Pak Andi. Ain. Makharijul hurufnya harus benar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shin. Nash. Ada tasydid di situ. Ini tebal atau double. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian tanda baca fathah berbunyi A, terus kasroh berbunyi I, dhamma berbunyi U. Sangat mudah anak-anak semuanya. Dan juga tanda tanwin, fathah tanwin atau fathah tain, kasroh tain, dhammah tain. Ada juga sukun. Ini pertanda huruf itu mati atau dimatikan. Dan juga tasydid tadi. Contoh ini mim, abidumma, dan seterusnya. Dan ini tentunya tidak akan dibahas detail di sini ya. Karena sudah kelas 4 sudah diajari juga. Kemudian membaca kalimat dari arah kanan ke kiri. Kemudian cermati Bapak Ibu guru dalam memberikan contoh dalam membaca. Ya. Kita baca surah Al-Kafirun dengan tartil dan dibaca berulang-ulang. Maksudnya bagaimana? Ketika ayat pertama itu belum lancar, diulang lagi. Atau ayat 4 belum lancar misalkan, dia diulang lagi. Diulang-ulang terus sampai lancar, sampai betul-betul bisa dipahami, sampai betul-betul bisa bacaannya. Tadi kembali bacaan dulu ya. Bacanya betul-betul lancar sesuai makharijul huruf. Itu, ya. Nah, sini. Pak Andi contohkan ya membaca surah Al-Kafirun. Oke. Yang lain bisa mute dulu. Oke, nanti kesempatan membaca habis ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita baca bersama-sama, tapi Pak Andi membaca dulu satu ayat, nanti kalian mengikutinya. Baik, kita mulai bersama-sama dengan membaca ta'awudz atau isti'adzah dan basmalah. Buka mic-nya boleh. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Rupanya nggak sabar. Tadi mau Pak dicontohkan ternyata nggak sabar, langsung dibaca semua. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa baca semua ya. Dan Pak yakin karena saat kelas 4 kayaknya sudah hafal semua ini kok. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Dan insya Allah surah ini akan Pak Andi gunakan untuk salah satu materi ujian praktek insya Allah. Ya, lagi dihafalkan nanti akan Pak Andi pakai salah satu materi ujian praktek tahun depan 2020 insya Allah. Nah, PR-nya kalian kita kembali dengan ini contohnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan qul ya ayyuhal kafirun. Enggak boleh loh. Ini harus bersih. Qul ya mat wajib.
ya. Mat wajib, mat jaiz sama panjangnya. Dibaca 5 sampai 6 harokat. Nah, jangan buru-buru. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu enggak pas, tidak tartil, tidak sesuai tuntunan ya anak-anakku semuanya ya. La a'budu ma ta'budun. Ini harus tepat. Oke. Tapi sudah bagus alhamdulillah. Saya Pandi yakin alhamdulillah. Sudah Pak Andi anggap lancar, nanti ketemu pada ketemu berikutnya. Saling secara acak, nanti kalian harus siap. Pak Andi tunjuk baca Al-Kafirun gitu ya. Nah, sekarang menulis. Tadi membaca terus menulis. Nah, menulis ini selain memang kita harus supaya lancar menulis Arab juga bermanfaat dalam rangka kita memperlancar membaca Al-Quran dan sekaligus menghafal ayat itu, ya teman-teman ya. Makanya di sini paket membaca, menulis, menghafal. Dan menulis ini salah satu kenapa ditaruh di tengah. Coba lihat tangan kalian, kan di tengah itu kan paling tinggi tengah itu. Nah, tengah itu yang paling utama istilahnya. Ini ada ibarat ada yang mengibarat seperti itu. Ditaruh di tengah karena yang utama yang tengah ini. Kalau kita bisa menulis, insya Allah membaca lebih mudah dan menghafal akan mudah. Karena ada salah satu teori sebenarnya sih kemarin ada pelatihan dari Gubernur DKI, gubernur kita mengajak sore mengaji, tapi sepertinya belum matang karena pandemi, sehingga program itu tidak terlaksana. Jadi kita sore itu kita akan untuk mengaji semuanya itu. Dan Pak Andi sudah ada materinya, diantaranya adalah menghafal, menulis. Jadi menghafal Al-Quran dengan cara menulis, itu lebih cepat hafalnya. Anak-anak semuanya ya. Nanti kalau sudah tidak pandemi, dan kita semua siap, kita laksanakan itu, sore mengaji itu. Insya Allah. Baik, dalam menulis, seperti yang telah kalian ketahui, dari kanan sampai kiri. Perhatikan contoh-contoh huruf yang tidak bisa digandeng dan yang bisa menggandeng. Maaf, yang tidak bisa menggandeng dan yang bisa menggandeng. Contoh ini qaf bisa menggandeng, digandeng dan di akhir seperti ini akhirnya. Nah ini ya bisa dilihat sendiri ya. Nah kalau yang wawu dan ro ini di awal bisa, namun di tengah bisa, tapi digandeng. Di akhir juga bisa, namun di depan bisanya utuh karena tidak bisa menggandeng. Nah, gitu ya. Nanti kita lihat contoh pada ayatnya. Ini tata cara menulis. Bisa dilihat kembali nanti di YouTube dan ini sudah jelas ya. Sudah Pak Andi sampaikan pada kelas 5. Nah, ini Pak Andi pengen di sini menekankan di sini. Mohon jangan ikut-ikutan mencoret-coret. Nanti Pak Andi sentil. Sentilnya pakai apa? Pakai mouse. Ini akan Pak Andi tekankan. Ketika menulis, mohon semua diperhatikan. Lihat layar. Nah, ini. Perhatikan letak garisnya. Nah ya. Ini Pak Andi buat garis. Nah. Garis biru yang kalian lihat di sini, Pak Andi anggap ini adalah di buku tulis. Nah, posisi qaf, lam, ya, ha, alif. Ini di sini seperti ini. Anak ya, halo, mohon perhatikan. Anda dapat dia. Lamnya lurus, jangan sampai bengkok begini, miring sini, miring sana. Nanti capek, jatuh gimana? Ya. Alifnya lurus, alif lurus, lam lurus. Kafnya seperti ini. Fa, ro, kepala di atas sedikit, badan di bawah. Wawu demikian, kepala di atas, wawu ke badan di bawah. Nun juga demikian. Ya, perhatikan ya. Anda dapat ya Firza, lalu dan yang lain ya. Ketika menulis seperti ini posisinya. Demikian juga ayat kedua. Nah, begini juga sama. Posisi di atas garis, mana yang di atas, mana yang di bawah. Jangan sampai ke bolak-balik ya, atau balik-bolak ya. Atau ke tukar-tukar. Menulisnya yang bagus, yang rapi. Kalau memang perlu pensil dulu, baru ditebalkan dengan bolpen atau spidol kecil tentunya. Ya, silahkan kalian. Yang penting
hasilnya akhirnya itu baik dan rapi serta benar. Dan tidak buru-buru. Pak Andi tidak pernah minta tugas dikumpulkan sampai jam 12 atau jam 3 sore, tidak pernah. Pokoknya Pak Andi hari itu, yang penting judulnya ngumpulin tugas. Ada yang sampai ngirim tuh jam 9. Ya udah, Pak Andi terima saja. Ya. Oke ya. Alif ya. Nah, bisa dilihat di sini. Oke ya. Cara menulis seperti ini, mohon nanti ketika menulis seperti ini. Oke. Baik. Nah, insya Allah Pak Andi anggap cukup jelas tentang menulis. Andi, Pak pengawas nggak bisa dengar suara Pak Andi tuh. Sudah Bu, baru masuk sudah, lagi. Oh iya, terima kasih. Saya keluar dulu tadi baru masuk. Oh iya, baik. Iya Bu, karena memang kondisi kadang seperti itu laptop. Baik, termasuk ini sekarang ini laptop ini berarti perlu di-restart ini. Nanti. Tapi karena sudah mulai, nggak mungkin saya restart. Alhamdulillah pakai Mac bisa tambah. Baik, sekali mohon maaf Bapak, Ibu, dan Nana semua atas kurang nyamannya. Ya biasa inilah bikinan manusia. Nah, tadi cara menulis, membaca secara singkat, nah sekarang menghafal. Dan juga sudah pernah Pak disampaikan cara menghafal. Ini biasanya tidak usia anak-anak, usia muda, usia dewasa. Kadang ada yang suka membacanya ini salah menghafalnya. Dari ayat 3 wala antum abiduna ma'abud sama ayat 5 ini kan sama ini. Nah, dari sini langsung ke terakhir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyatin, begitu. Lah, kok cepat dua ayatnya hilang. Nah, ini hati-hati ya. Ayat 3 dan 5 bunyinya sama ya. Jangan sampai terkecoh. Jadi setelah wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyatin. Tetap akan disampaikan kembali cara menghafal ya. Cara menghafalnya seperti biasa, dibaca berulang-ulang. Ayat 1 hafal, alhamdulillah. Tambah ayat 2. Ayat 2 dan 1 hafal, alhamdulillah. Tambah ayat 3. Ayat 3 tadi apa ya? Wala dibaca dulu wala antum abiduna ma'abud. Dibaca berulang-ulang 2 kali 3 kali. Saran Pak Andi ganjil karena innallaha witar yubil witar. Allah suka pada ganjil dalam hal ini. Dibaca 2 ke 3 kali, 5 kali, 7 kali, sekiranya sudah hafal, lalu digabung 1, 2, 3 gitu. Ya nanti ya di rumah ya tugasnya ya. Tidak ada di sini. Kalau di sini nanti kita hafal-hafal bersama-sama, makan kuota, banyakkan kasihan kalian. Nanti di rumah dipraktekkan, dibaca 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, hafal, tambah ayat berikutnya. Setelah hafal sampai ayat ke-4 diulang lagi. Ayat 1 sampai 4 sudah sempurna hafal, tambah ayat ke-5. Dan begitu seterusnya, seperti yang kemarin-kemarin Pak disampaikan ya. Nah, sekarang yang terakhir memahami. Lah ini inti pelajaran kita adalah memahami ini. Memahami pembahasan tadi silang tentang indahnya saling menghormati. Kalau inti sari dari pembelajaran Al-Quran tadi adalah menulis. Nah sekarang pada pembelajaran kali ini adalah memahami tentang isi Quran surah Al-Kafirun. Judulnya memang Al-Kafirun. Memang, tapi kata-kata ini jangan sampai terlontarkan kepada siapapun dengan niat tuduhan. Kamu kafir, enggak boleh. Kita tidak tahu hati orang, kawan-kawan ya. Walaupun dia menyembah patung, menyembah apapun, biar aja lah. Nah, kalau secara dalil jelas. Selain Islam kan hukumnya itu kan seperti yang disampaikan gubernur dulu sebelumnya itu. Tapi kita tidak boleh mengikuti itu. Karena nanti menyakiti orang, takutnya kena pasal juga. Dan menyakiti orang itu dalam hadisnya ya tidak boleh. Ketika kita menyakiti orang, sampai orang itu nggak ridho, sampai kita meninggal, maka nanti akan ada perhitungan di hari akhir sana. Nah, makanya hati-hati ya. Hati-hati dalam bergaul, kita harus saling ridho ya. Ya, Alif ya. Ada yang ngantuk ini? Nah. Jangan ngantuk dong. Coba teman-teman semua dilihat ini, ada gambar apa ini? Silakan buka mic-nya. Gambar apa ini ya? Ada yang mau bisa bercerita nggak? Jelaskan gambar apa ini?
Sebelum Pak Andi lanjutkan. Gambar apa ayo? Gambar apa itu kira-kira tuh? Apa main puzzle? Atau main apa ini? Atau mungkin dari sedang apa? Halo? Mungkin silakan ya Al-Fatir atau Ezel mau menceritakan gambar apa ini? Gambar apa? Ada di situ. Yaitu sedang berdiskusi. Karena di sini kita bahas Al-Kafirun, kita kaitkan berdiskusi merangkai kalimat surah Al-Kafirun atau main puzzle. Kalau kita bisa tatap muka, kita bikin puzzle ini surah Al-Kafirun ya, masing-masing satu ayat terus kita rangkai-rangkai. Ini benar gimana nih gitu ya. Seru ya sebenarnya. Dan sekali lagi nggak apa-apa, jangan menyesal. Kita nikmati hidup ini gitu ya. Ini kalau kita tatap muka, kita bagi seperti ini, tapi kita lewat saja, teman-teman. Ya. Ini kita bahas artinya dulu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, wahai orang kafir, begitu maksudnya. La abudu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang tadi Pak di awal ceritakan tadi, mereka ada yang menyembah bahan makanan, ada yang menyembah batu. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, karena kita nyembahnya Allah. Oh, ya, akan Pak disampaikan mungkin sekedar klarifikasi ya. Ada yang jangan sampai mengatakan begini. Lah itu orang-orang Islam, umat Islam kalau di Mekah Pak haji umrah itu nyium hajar aswad. Ya. Itu mencium karena ada sunahnya, bukan menyembah. Loh, kita sholat ada ke kiblat itu batu juga, betul. Ka'bah itu batu ya, yang dirangkai menjadi suatu bangunan gitu kan. Ya. Tapi perlu diketahui di Ka'bah itu ya adalah posisi letak arsy-nya Allah, singgasana Allah di langit atas terus sampai Ka'bah ke atas itu ternyata posisi arsy-nya Allah, apa arsy, singgasananya Allah. Bahkan ada hadis saya menjelaskan bahwa di atas Ka'bah itu terus di atas bumi ini ada lautan, langit, lautan, dan di atas air itulah ada malaikat yang memikul singgasananya Allah. Ini suatu hadis misalnya seperti itu. Kita nggak usah mempelajari, mungkin nanti apa nggak tumpah ya Pak. Nah itu di luar kehendak karena ini hadis yang menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari itu. Ya cukup kita mengimani. Ya kalau nanti mau mempelajari itu nanti kalau kalian sudah SMA ketemu Pak Andi lagi ke Pak Andi, saya minta di situ dong, boleh, ayo. Nah, kalau dia sih jangan bingung kalian nanti ya. Kembali ke sini. Dan dalam rangka kita mencium hajar aswad itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, alhamdulillah Pak Andi pernah nyium sana tuh. Karena Pak Andi kecil mau nyium, ketarik orang kelempar, buk ya Allah. Makanya Pak Andi ya ngeyel aja. Oh, saya kecil seolah sunnah ya Allah, saya bisa nyium hajar aswad, betul bisa nyium. Sunnah soalnya, karena barang siapa yang mencium hajar aswad itu akan disaksikan batu itu nanti di akhirat, dan batu itu akan punya telinga, mempunyai mata dan telinga melihat dan mendengar orang yang menciumnya. Hanya khusus batu itu, tapi tidak menyembah, hanya mencium atau mengusap atau cium jauh-jauh, Bismillah Allahu Akbar begitu. Ya, ada yang pengen ke sana? Boleh, nanti Pak diantar. Pak diantar, tapi tiketnya di cover. Siap, Allah ya. Kemudian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Haja Mistia dan Bapak Bawit ya, Bapak Haji Bawit sudah ke sana ya, pada mengetahui kalau kalian makanya doa dari sekarang. Pak ini doa dari kelas 4 SD loh. Dari 92, 2008 baru terlaksana. Makanya kalian juga doa dari sekarang, doa ke Mekah supaya mengetahui ya. Biar kita meyakini, bisa meyakini ayat-ayat Al-Qur'an. Lebih yakin, lebih mantap. Ya. Wala antum abidu nama a'bud. Nah, udah. Wala anabidu abatum, dan aku ya tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kenapa judul pelajaran tadi indahnya saling menghormati, yang disampaikan al-kafirun? Kalau seolah membahas orang kafir, nggak mau menyembah Allah, begitu kan? Nah, di sini ternyata dibahas tadi, teman-teman. Dalam ayat ini mengenai pengertian, oke, saya menyembah apa yang aku sembah, dan tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Nah, juga kamu menyembah yang kamu sembah, silahkan. Tapi saya tidak akan mau menyembah Tuhan yang kalian sembah. Lah ini nih, pembiaran istilahnya, menghargai. Memang pada awal-awal Islam, ya, dulu orang yang tidak beriman dibunuh, kita perangi. Karena memang yang tidak mau mengikuti nenek moyang itu dimusuhi, sehingga Nabi Muhammad harus menyelamatkan Islam. Kita perang dengan mereka, bunuh-bunuh. Tapi perlu anak-anak ketahui, Nabi Muhammad SAW tidak kejam, bengis, tidak. Tapi beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling halus dengan kalian. Tapi di medan perang, saya adalah orang yang paling, apa istilahnya, garang bahasanya tuh, garang tuh sampai perkasa lah. Dak. Nah, ketika mereka menyerah, Nabi tetap merawatnya, yaitu mereka membayar pajak, namanya kafir dhimmi, disuruh bekerja di pohon korma, dikasih makan, dihargai. Bayangkan, musuh yang merintangi ternyata dia menyerah, akhirnya dipelihara, dihargai oleh Rasulullah, dan mereka dikasih pekerjaan. Ya, karena ada kesepakatan damai. Lah ini, teman-teman, itulah harus kita pakai, kita camkan betul-betul. Walaupun berbeda agama, tetap kita menghargai. Nabi pun demikian. Nabi kan pokoknya orang. Kalau kita kaku, kasar, terus bunuh, kafir bunuh. Ya nggak nyamanan itu kan. Nah, mana ilmunya? Lah tadi kan saya bilang 3 hal tadi yang Bapak Pangkos tadi. Ya, kita bisa pandai, bisa berakhlakul karimah, ya di sini nih, dengan cara saling menghormati supaya kita berakhlakul karimah. Sebagai umat muslim yang baik, kita ajak yang belum Islam, barangkali mau masuk Islam, silahkan diajari. Yang nggak mau ya sudah, gitu aja titik. Enak jadinya. Ini ada percakapan antara Ri dan Rahmat. Apakah sudah hafal kafirun? Belum. Mau kemana? Belum juga. Kita tolong apa? Membantu menghafal surah Al-Kafirun. Caranya ini, ditulis dalam sebuah potongan kertas, diberi nomor, nanti ambil nomor 1, aku akan menyebut arti ayat pertama. Jadi hafal arti Al-Kafirun seperti tadi, potongan-potongan ayat, kemudian dan ada potongan-potongan arti ayat sambil dicocokkan. Ini boleh seperti itu metodenya. Oke, ini seperti ini nih, menghafal Al-Kafirun dengan kartu dalam arti satu kartu ini isinya ayat atau artinya juga demikian. Ya. Baik, anak-anakku semua berbahagia, itu tadi ulasan tentang soal kafirun yang intinya adalah saling menghormati, saling menghargai. Dan dalam Islam sendiri banyak cara peribadatan yang berbeda-beda. Kenapa kok Islam tidak satu cara? Ya karena Islam itu kaya dan luas ilmunya, sangat luas. Ya. Bahkan ada yang menjelaskan dari suatu hadis itu, ada beberapa golongan, lebih dari 70-an golongan. Ya, itu tidak masalah. Ya. Yang penting sama-sama menyembah Allah, sama-sama sholat, dan tentunya anak-anak semuanya, kalian jangan menjadi orang yang taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Dalam ibadah tidak sah kalau hanya ikut-ikutan, tapi harus tahu ilmunya, gitu ya. Ilmunya, tahu dalilnya sebenarnya. Kita 5 waktu dalam dalilnya sudah kita kaji, kita pelajari di kelas 4 dan 5, kelas 3 dan kelas 4. Perintah sholat dan tata cara wudhu. Kalian sudah belajar, maka sekarang harus praktek sholat. Itu anak-anak semua berbahagia. Untuk hari ini tugasnya silahkan ditulis dan dihafal. Surah Kafirun ditulis dan dihafalkan. Nanti di store ke Pak Andi, ya, melalui foto saja. Ya, difoto yang bagus, tulisannya saja.
tulisan surah Al-Kafirun beserta arti, ya. Nanti akan Pak Andi WA. Baik, anak semua berbahagia. Mungkin demikian yang Pak Andi sampaikan tentang pelajaran 1. Mungkin ada yang bertanya sebelum Pak Andi serahkan kepada Ibu. Anak-anak yang bertanya? Baik, mengenai pelajaran kita. Ya, Bu. Ibu langsung live ya, karena Oh. mau rapat di Oh, 02 ya, baik, Zoom. baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Anak-anak semua ya, Ibu. sudah belajar dengan baik. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Berapa? Ya, udah cukup jelas ya. Nah, nanti boleh ditanyakan Pak Andi kalau ada yang mau jelas melalui WA. Dan silakan disimak kembali melalui YouTube. Nanti akan Pak Andi share channelnya, linknya. Kalau memang ada sesuatu perlu diulang kembali. Dan juga yang perlu seperti Pak Andi sampaikan, kelas 6 ini bukan saatnya santai-santai, tapi belajar lebih semangat dan giat. Rencana Pak Andi sampaikan materi cepat selesai supaya nanti semester 2 kita bisa fokus pengulangan materi, latihan soal, dan ujian praktek, ujian sekolah, dan sebagainya nanti sambil menunggu informasi gitu ya. Baik, kalau sudah jelas, demikian dari kami. Barangkali dari Bapak Mas mau menyampaikan kembali, monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembelajaran 1 untuk pendidikan agama Islam, ya, untuk kelas 6 dengan pembelajarannya indahnya saling menghormati. Landasannya tadi adalah surat Al-Kafirun. Apa Andi, batuk dikit. Anak-anak, tadi Pak Andi sudah menyampaikan ya pembelajaran yang pertama tentang surat Al-Kafirun. Anak-anak kan tentu saja tidak tidak semata-mata belajar di forum ini, ada juga belajar di pengajian gitu ya Pak Andi ya. Iya Pak. Barangkali ada anak-anak juga yang sudah tahu, sudah bisa baca surat Al-Kafirun. Dan juga barangkali ada anak yang sudah hafal gitu ya. Ya, tadi sudah dicoba belum anak-anak? Saya pengen coba nih anak-anak kelas 6 siapa ya yang udah bisa hafal atau sudah bisa baca lah. Kalau hafal mungkin melalui proses panjang ya. Siapa yang sudah bisa baca surat Al-Kafirun? Coba dibuka teleponnya. Bapak mau dengar ini ya. Kalau ke pengawas mau dengar ini anak-anak. Ayo, siapa? Langsung buka mic-nya. Saya Pak, namanya Aldi atau Nirina atau siapa gitu ya. Jangan malu-malu. Nah, atau Samira. Ayo. Kalau belum hafal baca saja. Oh, tadi ada tuh. Eli ya, Eli Ina. Eli, oke silakan. Eli, ya, alhamdulillah. Oke. Oh, dimatiin lagi Eli. Ayo Ali, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ayo Pak, saya pendengar ini Bapak. Ini Eli Ina, ini akun ibunya ya. Oh, akun ibunya ya Pak ya. Enak. Pak. Ya. Siapa? Namanya? Samira. Samira Apriliana tadi. Samira mana Samira? Tidak ada. Oh ini Samira, saya baik-baik sayang. Ya, siapa yang berani? Ya, yang berani. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wala antum abidun nama lakum dinukum. Aduh, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Apriliana Sadaqallahul ya, bagus ya. Samira itu dihafal atau dibaca? Samira.
Dihafal ya? Hafal, Wah, alhamdulillah. luar biasa. Berarti udah ada yang hafal Pak Andi ya, luar biasa. Iya. Tapi tadi Pak Andi sudah menyampaikan tadi makna surat Al-Kafirun dengan baik. Ya, artinya disitulah perlunya adanya saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain. Ada yang menyembah berhala ya silakan ya. Kalau kita sembahnya Allah kan begitu ya Pak Andi ya. Jadi jangan menjadi halangan buat kita untuk bersaudara atau menghormati orang lain yang berbeda gitu ya. Memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia ini negara beragam agama ya. Disitulah perlu saling menghormati. Ya, sebagaimana tadi Pak Andi sudah menjelaskan di dalam surat Al-Kafirun. Kenapa disebut Al-Kafirun dan lain sebagainya. Karena mungkin waktu itu ada ajakan supaya kompromi aja dah. Hari ini kita sembah Tuhan saya, besok Rasulullah sembah Tuhan. Saya siap menyembah Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad tidak mau tuh diajak kompromi soal ibadah gitu ya. Kalau gitu gini aja, sekarang masing-masing aja. Silakan kamu sembah Tuhan kamu dan Rasulullah menyembah Tuhannya yaitu siapa anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ada Sofa Fitriah ini berdua ya satu ini ya. Sofa. Ya. Berdua ya. Dengan siapa nak? Dengan Marwa, Pak. Marwa kelas berapa? Kelas 6? Sama, Pak. Oh, sama ya. Kembar, Pak. Itu kembar ya. Alhamdulillah ya. Bisa bareng-bareng ya Pak Andi ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Hari ini anak-anak saya lihat sudah ada satu yang berani untuk tampil. Mudah-mudahan besok anak-anak harus punya keberanian, semangat tampil. Biar Pak Andi nanti memberi nilai kepada kamu nilai yang bagus. Itu aja Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Pengawas, Bapak Dr. Andes Haji Pajukiri MPD. Pada kesempatan pagi hari ini telah mendampingi pembelajaran kita kelas 6, pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Baik, dengan demikian kita setelah menyelesaikan pembelajaran pagi hari ini, kita tutup dengan kalimat hamdalah bersama-sama anak-anak semuanya. Mari. Alhamdulillah. Izin pamit Pak Andi ya. Mari Bapak. Ya Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak Andi. Baik, sekali lagi anak-anak semua berbahagia. Tugas hari ini adalah menulis surah Al-Kafirun beserta arti ya. Nanti hari ini dikumpulkan ke Pak Andi di foto. Al-Kafirun beserta arti. Ya. Jadi tidak buru-buru. Ingat, menulis tidak buru-buru. Menulis dengan tulisan yang baik dan rapi. Ya. Sekali lagi, baik dan rapi. Tidak terburu-buru. Supaya tulisannya sempurna. Gitu ya. Baik, anakku semua berbahagia, kita akhiri pada kesempatan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya sehat, selalu memberikan kita hidayah, ya, dan juga kita selalu mendapatkan dan selalu dalam perlindungan Allah dan kesehatan dari Allah. Oke, tolong kembali namanya menulis surat ya tulisan Arab dan arti ya, jadi menulis Arab dan artinya. Ya, ngumpulkannya boleh nanti agak siangan, sore nggak apa-apa ya. Ya. Baik, Pak Adi akan foto dulu, kita persiapan buka kameranya. Oke. Terus sampai komen dulu sebentar. Pak Adi mau screenshot dulu, biar nggak muncul. Bentar ya. Sebentar sayang. Saya tutup dulu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.